Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum guna memenuhi tugas sosiologi pendidikan. Bersama saya, Arman Lawatu Ranjamuda, kita akan membahas tentang kurikulum. Ya, kita akan masuk kepada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan dirancang secara terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik yang kompeten. Nah, kurikulum dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu metode dan pedoman di dalam setiap proses pembelajaran dilakukan. Kemudian kurikulum itu sendiri memiliki komponen. Kita akan masuk kepada komponen kurikulum. Nah, komponen kurikulum itu terdiri dari satu, yaitu tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, isi atau materi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Dan yang keempat adalah evaluasi. Dan yang kelima, pengaturan waktu. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis kurikulum. Nah, jenis kurikulum ini tentunya berbeda-beda, yaitu ada 4, yaitu kurikulum nasional, kurikulum lokal, kurikulum sekolah, dan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian kita masuk kepada prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum meliputi relevansi, efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan fleksibilitas. Nah, sesuai dengan apa yang Terima kasih dan masuk sampai pertama jumpa. kepada relevansi yaitu sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dibuat berdasarkan kebutuhan daripada satuan pendidikan yang sesuai dengan rata-rata kemampuan dan keterampilan daripada peserta didik dan berdasarkan evaluasi daripada kurikulum yang dibuat sebelumnya. Sedangkan efektivitas, bagaimana kita mencapai tujuan daripada pendidikan. Efektivitas, bagaimana kita melihat sisi baiknya dan apa yang telah kita peroleh pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal. Sumber daya apa saja yang ada pada satuan pendidikan di sekolah yang menunjang pada proses-proses ketercapaiannya kurikulum. Kemudian kita masuk kepada konsistensi. Konsistensi atau kesesuaian isi dan tujuan isi daripada kurikulum dan tujuan ketercapaian daripada kurikulum yang dibuat. Kemudian kita masuk kepada fleksibilitas, yaitu kesesuaian dengan perubahan. Fleksibilitas ini kesesuaian dengan perubahan artinya perubahan yang telah terjadi sebelumnya, kurikulum yang telah kita buat sebelumnya, bagaimana kita menetapkan kurikulum yang sama atau perlu kita mengembangkan. Itu sangat bergantung kepada ketercapaian daripada proses-proses penilaian dan evaluasi daripada kurikulum itu sendiri sehingga menunjang perkembangan daripada kurikulum. Kemudian kita lanjutkan pada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum juga meliputi pengembangan siswa, pengembangan masyarakat, pengembangan pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Nah, fungsi daripada kurikulum dapat disimpulkan bahwa sesuai pada penjelasan awal tadi bahwa kurikulum adalah panduan dan pedoman metode pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai kompetensi daripada peserta didik yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Nah, sesuai dengan pengembangan siswa, itu dapat kita artikan bahwa kurikulum dibuat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan daripada siswa itu sendiri. Kemudian pengembangan masyarakat, bagaimana kita membentuk warga negara yang berkualitas, yang berjiwa Pancasila dan cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian pengembangan pendidikan, bagaimana meningkatkan layanan, mutu, dan kualitas pendidikan tentunya yang lebih baik ke depan. Kemudian kita masuk kepada pengembangan ekonomi. Nah, dapat disimpulkan pengembangan ekonomi, bagaimana kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dan berkualitas, tentunya akan menunjang bagaimana kita memikir lebih jauh dan lebih cerdas, bagaimana mengembangkan ekonomi dan memajukan ekonomi daerah maupun ekonomi rumah tangga. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap pengembangan kurikulum.
Nah, di tahap pengembangan kurikulum ini tentunya ada perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan revisi. Nah, tahap pengembangan kurikulum tentunya pertama-tama kita membuat perencanaan. Nah, perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana kita menganalisis, mengobservasi sesuai dengan kebutuhan daripada kurikulum yang dibuat. Nah, kembali lagi saya mengatakan bahwa kita akan mereview kembali kurikulum yang telah ada sebelumnya, bagaimana proses itu menetap atau bahkan membutuhkan pengembangan kurikulum. Itu sangat bergantung kepada kompetensi yang dihasilkan daripada ketercapaian kurikulum yang dibuat, baik itu pengetahuan dan keterampilan daripada peserta didik. Nah, kemudian kita masuk kepada pengembangan. Nah, pengembangan yang saya katakan tadi adalah ketika ketercapaian daripada kurikulum yang telah ditetapkan, nah maka kita perlu pengembangan lagi untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang ingin dihasilkan pada satuan pendidikan dan ketercapaian daripada kurikulum yang dibuat secara nasional. Kemudian implementasi. Nah, implementasi yaitu pelaksanaan kurikulum. Bagaimana kita melihat efisiensi dan efektivitas daripada kurikulum yang telah kita buat. Kemudian kita masuk kepada evaluasi. Bagaimana kita mereview kembali kurikulum yang telah kita buat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang telah kita lakukan. Kemudian kita menilai kembali, kita masuk kepada tahap revisi, bagaimana kita melakukan perbaikan daripada kurikulum yang dibuat berdasarkan tahap evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk kepada tipologi kurikulum. Tipologi kurikulum merupakan klasifikasi berdasarkan karakteristik dan pendekatan. Nah, tipologi kurikulum ini ada dua, yaitu berdasarkan tujuan dan berdasarkan pendekatan. Nah, berdasarkan tujuan, tipologi kurikulum memiliki beberapa poin. Yang pertama, kurikulum akademik, yang kedua kurikulum vokasional, dan yang ketiga kurikulum karakter. Kemudian tipologi kurikulum berdasarkan pendekatan ada kurikulum sentralistik, kurikulum desentralistik, dan kurikulum partisipatif. Nah, kemudian kita masuk kepada model kurikulum. Model kurikulum ini berdasarkan pendekatan teoritis. Nah, kemudian yang terakhir kita akan masuk kepada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi atau yang disebut dengan hidden kurikulum merujuk pada nilai-nilai norma dan moral serta perilaku yang tidak secara eksplisit diajarkan di sekolah, tetapi mempengaruhi daripada belajar siswa, mempengaruhi daripada sikap-sikap dan perilaku yang dilakukan daripada siswa atau peserta didik. Nah, contohnya menghormati guru dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang dilakukan di sekolah. Lain daripada itu, menghargai keberagaman, toleransi, membangun hubungan persaudaraan, humanisme, dan bagaimana kita membangun simpati dan empati terhadap teman-teman kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pendidikan serta di lingkungan masyarakat untuk membentuk karakter siswa dan membangun kesadaran spiritual, membangun kesadaran moral dan jiwa nasionalisme. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.